Assalamualaikum Dunsana. Rumah warga hingga surau berulang kali dikunjungi. Masyarakat digugah, terutama kaum ibu atau bunda kandung, agar mau menyumbangkan perhiasan emasnya untuk patungan beli pesawat negara Indonesia. Seperti itulah kerja anggota panitia yang dibentuk Muhammad Hatta di Sumatera Barat 2 tahun setelah Indonesia merdeka. Alim ulama turut membantu mengugah partisipasi masyarakat dan menerangkan tujuan dari niat baik itu. Hanya dalam waktu 2 bulan saja, seluruh perhiasan tersebut sudah terkumpul. Sebuah delek kariba atau kaleng minyak goreng, ujar pemerhati sejarah Minangkabau, Udri. Tepat pada Desember 1947, masyarakat Minangkabau berhasil membeli sebuah kapal terbang. Hanya 2 bulan mengumpulkan emas, pesawat bisa didatangkan ke pelabuhan udara di Nagari Gadut, Kecamatan Tilatang, Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Agresi militer yang dilakukan Belanda sejumlah wilayah membuat gerak pemerintah Indonesia menjadi terbatas. Jalur darat dan laut diblokade, hanya udara yang masih memungkinkan. Soekarno dan Muhammad Hatta lantas bertekad memiliki pesawat terbang untuk urusan kenegaraan. Namun kala itu tekad berbentur dengan keuangan negara yang cekak. Masyarakat pun dilibatkan. Muhammad Hatta bertolak ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan menceritakan itu semua. Tokoh adat dan alim ulama turut diberi penjelasan dan diajak untuk terlibat aktif. Niat baik negara disambut positif. Hatta lalu membentuk sebuah panitia pengumpul emas. Resmi dibuat pada 27 September 1947. Diketuai Mr. Abdul Karim selaku Direktur Bank Negara. Beberapa pengurusnya merupakan rombongan Hatta dari Yogyakarta, yaitu bekas Bupati Jawa Timur Suryo, serta RS Surya Atmaja dan Muester Muhammad Rashid yang merupakan residen Sumatera Barat. Selain anggota panitia tersebut, tokoh-tokoh adat dan alim ulama turut dilibatkan secara aktif untuk mengumpulkan emas dari warga. Udri, seorang pemerhati sejarah Minangkabau yang sekaligus kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumbar, mengatakan peran ulama sangat penting kala itu. Di surau, mereka menggugah partisipasi masyarakat. Dulu kan orang Minang, tempat pertukaran informasinya itu di surau. Jadi para ustadz menyiarkan rencana tersebut dari surau ke surau dan selalu mendapat respon yang baik dari setiap warga surau, kata Udri. Tokoh adat dan ulama menjelajahi banyak lokasi demi mendapatkan bantuan, bahkan hingga ke Padang Panjang yang terletak sekitar 21 km dari kota Bukit Tinggi. Hasilnya sangat memuaskan. Masyarakat, terutama kaum ibu atau bunda kandung, banyak yang tergugah untuk memberikan emasnya, baik itu berupa kalung, subang, gelang maupun cincin emas. Semua dilakukan secara kerelaan atau sukarela oleh para kaum ibu tersebut. Bahkan ada juga yang menyumbangkan mas kawinnya, tutur Udri. Berselang 2 bulan, emas yang terkumpul telah mencapai 1 kaleng minyak. Kemudian dilebur dan dijadikan lempengan emas batangan dengan berat 14-15 kg. Akhir November 1947, emas batangan diserahkan secara resmi oleh Majelis Pertahanan Rakyat Daerah Sumatera Barat yang dipimpin oleh Khatib Sulaiman kepada Muhammad Hatta di Gedung Agung, kini Istana Bung Hatta di Bukit Tinggi.
Usai menerima bantuan dari warga Sumbar, Hatta lekas menempuh langkah berikutnya. Dia menugaskan Abu Bakar Lubis dan timnya mencari pesawat yang bisa dibeli. Dua staf perwakilan RI di Singapura yang kebetulan putra Minangkabau, yakni Letnan Penerbangan Muhammad Siddiq Tamimi alias Dik Tamimi dan Ferdi Salim, mengetahui kabar rencana pembelian pesawat. Mereka lalu menghubungi Abu Bakar Lubis. Mereka mengenalkan pialang bernama Savage. Kemudian Savage mempertemukan tim pencari pesawat itu dengan seorang mantan pilot Royal Air Force Inggris berkebangsaan Australia, Paul H. Kegan. Paul H. Kegan memiliki sebuah kapal terbang berjenis Afro Anso bekas Perang Dunia Kedua yang berada di Songkhla, Thailand Selatan. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, banyak pesawat yang sebelumnya digunakan dijual belikan begitu saja, termasuk pesawat milik Kegan. Harga cocok, yakni 12 kg emas. Pesawat diboyong pada awal Desember 1947. Pesawat terbang jenis Afro Anso didatangkan ke lapangan udara Gadut Agam dengan nomor registrasi VHBBY yang kemudian menjadi RI-003. Pada saat pesawat pertama kali mendarat di pangkalan udara Gadut, semua orang melihatnya bersorak-sorak bahagia. Tak sedikit pula yang menangis terharu karena berhasil membantu negara dengan membelikan pesawat. Sebelum pesawat tiba, bandara sudah dipenuhi oleh banyak orang. Dan ketika pesawatnya landing, orang-orang bersorak-sorai bahagia, kata Udri, pemerhati sejarah Minangkabau. Usai mendapat identitas RI-003, pesawat yang baru dibeli langsung dipakai menuju Thailand, mengantar Kegan sang penjual. Abu Bakar Lubis, Is Yasin, dan Dik Tamimi ikut serta. Halim Perdana Kusuma dan Is Wahyudi juga ikut bersama. Selain itu, mereka juga berniat membeli senjata serta barang-barang lain yang dibutuhkan di dalam negeri. Akan tetapi mereka dituduh menyelundupkan candu dan emas oleh polisi setempat. Akibatnya Abu Bakar Lubis, Is Yasin, dan Dik Tamimi diusir. Mereka pergi dari Thailand lewat jalur darat menuju Malaysia, Singapura, hingga Bukit Tinggi. Sementara itu, Halim Perdana Kusuma dan Is Wahyudi diperintahkan membawa pulang pesawat RI-003 oleh otoritas setempat. Mereka berangkat dari Thailand pada 14 Desember 1947. Abu Bakar Lubis yang pulang melalui jalur darat mendapat kabar ketika tiba di Singapura. Dia mendapat telegram dari kepolisian berisi info satu unit pesawat Afro Anson jatuh di pantai Selat Melaka, negeri Perak, Malaysia. Dari pemeriksaan otoritas setempat ditemukan sejumlah barang yang kemudian dipastikan bahwa itu semua milik Halim Perdana Kusuma dan Is Wahyudi. Dengan demikian, pesawat yang jatuh itu memang RI-003. Jadi, pesawat Afro Anson itu tidak pernah dioperasikan untuk kepentingan perjuangan sebagaimana yang diinginkan. Bangkainya terkubur dalam arus laut Selat Malaka bersama sejarahnya yang tak pernah dipedulikan lagi. Pada tahun 2003 muncul keputusan pemerintah untuk membuat tugu berupa replika Afro Anson di bekas lokasi lapangan udara Gadut. Nama Is Wahyudi dijadikan untuk lapangan terbang di Malang, sedangkan Halim Perdana Kusuma dipakai untuk nama pangkalan utama TNI AU di Jakarta. Kaum Bundo Kandung Sumatera Barat tidak pernah melihat hasil sumbangan perhiasan emas yang mereka serahkan untuk membeli pesawat itu, kata Udri.